Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembelajaran Master Camp. Kita menggunakan X9. Ya. Pada kesempatan kali ini kita gunakan metode studi studi kasus ya. Kita akan membuat part komponen 3D printer ya. Yang ini part bagian kiri, tebalnya 5 mili ya. Nah, karena kita sudah punya picture ya, untuk klaim part seperti ini, jadi kita tentukan nolnya ada di bagian ini. Kemudian nanti kita bagi menjadi beberapa lokasi ya. Nah, kita buka master cam-nya. Kemudian kita aktifkan crosshair dengan menekan F9. Kemudian kita gunakan metode menggunakan garis bantu ya. Kita gunakan garis bantu. Kita buat dulu garis bantunya dari titik 0 ke kanan sepanjang 53,2. Kemudian kita buat garis ke atas 35. Oke. Garis ke bawah 35. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akhiri pembuatan garis. Kita buat lingkaran, 3 buah lingkaran dengan radius 10 ya. Oke, dan ini juga sama 10. Oke, ini juga sama 10. Oke. Nah, dari setelah pembuatan lingkaran, kita tarik garis dari lingkaran ini ke sini. Nah, ini ke sini. Kemudian kita buat garis singgung antara dua lingkaran. Ya. Oke, kita akhiri. Dan satu lagi yang dari titik kuadran ini ke kuadran ini. Oke. Kemudian kita lihat di bagian filletnya. Ya, bagian filletnya itu R5 ya. Bagian filletnya R5. Ini di fillet. Oke. Terus kita hilangkan atau kita potong bagian yang tidak kita inginkan. Satu ini, dua. Misalnya cukup diklik di bagian yang akan dihilangkan. Oke. Kemudian kita buat lingkaran kecil diameter 4. Diameter 4, yang ini juga diameter 4. Kemudian ada lingkaran yang di tengah jaraknya 5 mili. Kemudian ada lingkaran kecil 4 buah. Seperti ini susunannya. Oke, kita buat manual aja. Nah, ini untuk membuat yang jarak 5, kita pakai metode garis bantu aja ya. Ini 5. Oke. Sekalian dengan garis bantu untuk keempat lingkaran. 5, 17,5, 17,6 ya, 17,6, ini kita okekan dulu, 17,6 ke sini, ini panjangnya 17,6, tapi bukan dari situ, jadi harus dikurang 5. Oke. Kemudian jarak dari atas ke bawah ini panjangnya 16.
dari sini ke sini. Bentar, kita lihat dulu. 16, 18. Oke, baru ke atas. Ini 16. Oke, tinggal kita buat lingkarannya. Yang di sini itu diameter 4. Ya. Kemudian yang di sini diameter 2,5. Ini juga diameter 2,5. Ini 2,5. Ini 2,5. Oke. Kemudian di 00 itu ada slot ya. Slotnya kita gunakan, proses pembuatannya menggunakan rectangular shape. Kita pilih yang oblong shape. Angkornya di tengah. Ini panjangnya 7, lebarnya 5. Ini radiusnya 2,5. Kita letakkan di sini. Oke. Nah, ini sudah jadi ya, seperti ini. Garis yang tidak dipakai kita hapus. Kemudian dari sini, biar nanti lebih kelihatan bentuk 3D-nya, kita buat 3D-nya dulu ya, ke solid, extrude, kemudian oke, tabelnya 5, arahnya kita lihat isometrikan dulu, arahnya ke bawah, tekan, oke, kemudian kita buat lubang, solid, extrude, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian kita pilih cut body. Distance-nya kita pilih to all. Oke. Nah, bendanya sudah kita buat seperti ini ya. Nah, tinggal kita menentukan toolpad-nya. Yuk kita buat toolpad-nya. Kalau misalnya di toolpad manager belum muncul mesin group, ya, kita pilih mesin type default ya, sampai muncul mesin group. Di mesin group kita buka propertinya, kita tentukan stock setup-nya atau kita setting stock setup. Karena model kita sudah berbentuk 3D, jadi kita bisa pakai yang bentuk solid ya. Kita pilih solidnya, kita klik bendanya, kita kembalikan ke rectangular. Nah, ini jadi hasil select otomatisnya seperti ini. Y-nya kita tambahkan 2,5 kiri kanan, jadi 9,5. Kemudian X-nya kita tambahkan 5 mili atau 6,8 ya, jadi 3 mili kiri kanannya kita ambil di 80 biar penyiapan bahannya bulat ya. Kemudian X-nya kita buat jadi 30, penggeseran X-nya. Oke. Nah, jadi seperti ini nantinya yang kita perlu siapkan. Kalau kita lihat dari atas, ternyata proses pembahanannya terlalu ke kanan. Kita pilih X-nya di 23 ya. Di 23. 23 ditambah 3 berarti 26. Oke. Ya, ini. Jadi 3 mili ke
tanah. Oke, kemudian tahap awal ya. Tahap awal itu kita buat toolpath untuk drill. Drill pertama kita pakai drill 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ini kita pilih tool. Kita pilih tool, kita buat pakai drill 4 ya. Drill 4, feed rate sama spinner speed kita terima defaultnya. Cutting parameter kita gunakan modelnya Pectil 2 mili saja. Kemudian linkingnya kita pilih, depth-nya kita select, kita tekan di bagian bawah. Oke, kemudian kita buat lagi toolpath untuk drill diameter 2,5. 2,5 itu ada 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lubang. Kita pilih toolnya. Drill 2,5. Drill 2,5. Oke. Kemudian cuttingnya seperti yang di drill 4. Linkingnya sama. Oke. Nah, dari sini kita buat toolpath untuk kontur ya. Kontur ini akan dipotong. Tapi berarti kalau yang pertama kita sekam ya. Kalau proses pembuatan kontur berarti kita klem ya. Klem pakai 4 menggunakan 4 baut ya. Klem menggunakan 4 baut di meja ya. Mejanya udah ada picture-nya. Oke. Toolpath-nya kontur. Kemudian pilih aja yang 2D-nya. Kemudian arahnya kita balik ke berlawan searah jarum jam. Oke. Kemudian kita pilih toolnya Let and Mill diameter 4 ya. Let and Mill diameter 4. Kemudian cuttingnya kita pilih default. Depth-nya kita pilih 0,5 ya. Layer cake ini kita pilih keep toolbar. Kemudian lead in, lead out-nya kita nonaktifkan. Big stroke-nya kita isi 0,2. Multipass sama text kita tidak pakai. Nah, linkingnya depth-nya kita pilih yang bagian bawah. Oke, nah, seperti ini ya. Kemudian tahap berikutnya untuk membuat slot ya. Nah, karena asalnya di sini ada baut pengunci ya, baut klem, maka bautnya kita copot dulu, berarti kita mengandalkan cuma 2 klem. Nah, nanti dipisah operasinya ya. Kita pilih toolpath, pocket ya. Kita pilih pocket, shift line, kemudian kita pilih slotnya. Toolnya kita pakai yang diameter 4 masih. Cutting parameternya stock clip wall-nya kita nolkan, floor-nya kita nolkan. Kemudian drawing-nya kita pilih yang parallel spiral. Entry motion standar helix.
finishingnya kita pilih 1 kali dengan kondisi 0,5 spasinya. Let in let out tidak dipakai, depth cut-nya 0,5 keep tool down, click through, drag through-nya kita 0,2, linking-nya ke bawah in 5 ya. Oke, seperti ini jadinya. Jadi ini operasi terakhir ya kita buat. Coba kita analisa, kita simulasi. Kita pilih semua. Ya. Nah, ternyata bagian ini masih bersatu ya. Kita coba geser aja, kita edit di stock setupnya. Jadi bergeser 25,25. Ya, 25. Oke, 25, 27 karena ingin putus di ujungnya 27. Oke, kita coba lihat. Ya, wah, ini putus dulunya. Oke. Ya, nah ini aman lah. Oke. Selanjutnya kita keluarkan G-code-nya. Kita buat G-code untuk build 1 operasi. Ini cara select untuk dapat 2 bagian. Kita pilih, kita klik folder ini ya. Kemudian kita klik lagi folder yang Factory 2 pakai kontrol, ditambah kontrol. Oke, kemudian keluarkan G-code-nya sambil kita save ya. Yang C-nya kita simpan di sini aja. Ini flat 2L, OP-nya OP1. OP1. Kita edit dulu ya. Drill 4 itu ada di collet nomor 1. Yang 2,5 ada di cap nomor 8. Oke, H-nya juga sama. Di 8. Oke. T1 ini kita angkat di 100 biar aman. Kemudian ini T8 H8 di 100. Fixture object masih di G54 ya. Operasi 1 fixture object di G54.
kemudian A0 kita replace dengan spasi ya, replace all. Oke, semua sudah diedit, kita save. Ini untuk OP1. Kemudian OP2 nya kita buat yang kontur ya. OP kontur sama yang pocket bisa dijadikan satu operasi, cuma nanti pas saat pelepasan baut ya, baut yang untuk klem yang ini harus jeli ya, jangan sampai kelupaan. Ini bisa jadi satu operasi. Oke, kita keluarkan operasi 2 nya. OP2 save. Kita edit. Ini ada di tool nomor 2. Z-nya kita angkat di 100 biar aman dan bisa terkontrol nantinya. Kemudian dari 100 ke Z10 kita ganti jadi G1 ya. Walaupun secara teori ini tidak dianjurkan, tapi untuk menjaga human error ini bisa kita pakai ya. Kenapa? Karena dari Z100 ke Z10 gerakannya masih bisa dikontrol pakai feed selector. Kita bisa gunakan feed selector untuk mengontrol gerakannya. Kenapa seperti itu? Karena kita menghindari kesalahan dari setting Z0 ya. Karena ada kemungkinan karena misalnya banyak produk atau apa kasusnya, Z yang untuk benda A ternyata masih dipakai untuk benda B misalnya. Nah, seringnya seperti itu ya. Human error ya seperti ini cara menghindarinya. Jadi gerakan dari Z100 ke 10 itu masih bisa dikontrol. Kalau misalnya Z0 nya ternyata salah, kita masih sempat menekan emergency. Nah, ini kita tambahkan biar cepat dikit F500. Kemudian apalagi A0 nya masih ada ya. A0 nya kita replace lagi. Oke. Iya, kita replace, kemudian G1 X. Nah, di sini ada operasi untuk slot ya. Ada operasi untuk slot. Kalau bisa diselang dulu ya yang untuk slotnya. Pakai M0. Kita set dulu. F11. Ada operasi lagi. Nah, jadi bisa nanti bisa di split lagi ya. Kalau misalnya ragu pas dari operasi kontur ke pocket ya, karena
harus ada yang dicopot dulu. Ini bisa dibuat jadi 2 operasi sebenarnya. Ya. Oke, kita save, kita tutup. Nah, sampai di sini dulu ya untuk studi kasus dalam proses pembelajaran Mastercam menggunakan X9. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.